Halo guys, kembali lagi dalam Ask Me Anything YouTube channel. So, dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara mengetahui dari pergerakan harga saham itu apakah trennya akan naik atau trennya akan turun ya. Jadi kan teman-teman, entah itu teman-teman sebenarnya adalah seorang investor saham atau seorang trader, itu pasti harus tahu dong bagaimana cara membaca tren harga saham itu sendiri ya. Nah, dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai cara praktisnya gimana sih untuk mengetahui tren dari harga saham itu apakah akan naik atau akan turun. Nah, pergerakan harga saham itu sebenarnya dilihat dari kenaikan atau penurunannya. Kalau teman-teman lihat kenaikan sama penurunan itu ada beberapa cara untuk mengetahuinya, yaitu dengan salah satu caranya yaitu dengan cara menggunakan yang namanya MA atau Moving Average. Intinya, kalau teman-teman dari grafik yang sudah teman-teman lihat di sini, kalau teman-teman tarik rata-ratanya, maka teman-teman akan mendapatkan grafik yang berwarna hijau ya. Jadi lebih mudah untuk dipelajari dan mudah untuk dimengerti. Nah, sebenarnya Moving Average itu apa sih? Ketika teman-teman lihat grafik candle seperti ini ya, ada yang turun merah dan ada yang naik hijau ya. Teman-teman bisa gambar grafik untuk namanya moving average itu, yaitu yang digambarkan di bagian tengah ini ya, yaitu di garis warna putih ini ya. Nah, itu teman-teman ketika candlestick-nya itu berada di atas ya garis putihnya tadi, yang garis moving average tadi, itu berarti trennya adalah kenaikan ya, atau bullish. Nah, sedangkan kalau trennya itu di bawah, maka trennya itu adalah mengalami penurunan atau bearish. Nah, di sini teman-teman lihat ketika candlestick-nya itu menyentuh moving average atau garis rata-rata yang berwarna putih tadi, itu maka akan terjadi namanya trend reversal. Trend reversal ini bisa menjadi patokan ya, di mana teman-teman harus membeli saham itu atau menjual ya. Nah, ketika teman-teman lihat ada trend reversal ini atau pembalikan arah, maka disitulah teman-teman harusnya membeli atau menjual stok yang teman-teman sudah miliki. Nah, moving average itu sebenarnya bisa juga digunakan untuk menentukan yang namanya support sama resistance ya. Support itu adalah garis di mana stok tadi itu atau saham tadi itu menyentuh garis terendahnya ya, atau harga terendahnya. Sedangkan resistance itu adalah harga ketika saham tersebut menyentuh harga tertingginya. Nah, misal teman-teman ada di sini ya, grafik dari pergerakan harga saham di sini ya, yang garis putih itu adalah moving average-nya tadi itu. Nah, ketika teman-teman lihat di sini, yaitu sebenarnya di bagian bawahnya itu MA tadi, moving average tadi itu bisa dijadikan sebagai support atau titik terendah dari pergerakan harga saham tersebut. Jadi misal teman-teman mau pasang cut loss ya, atau nilai di mana teman-teman mau menjual harga saham itu ketika terjadi penurunan, itu maka teman-teman bisa gunakan nilai moving average ini untuk menentukan pergerakan harga saham ini akan naik atau turun ya. Begitu juga untuk resistance, ketika teman-teman lihat pergerakan harga saham itu mengalami penurunan, maka selama pergerakan saham itu tidak menyentuh harga tertingginya, yaitu yang berupa moving average tadi, maka teman-teman nggak perlu takut ya, yaitu sebagai semacam resisten atau pembatas untuk titik tertingginya. Nah, moving average ini sebenarnya bisa digunakan untuk melihat tren ya, yaitu untuk tren up atau tren down, atau mungkin ranging ya, itu atau untuk bouncing ya, jadi naik turunnya harga saham tersebut. Namun jadi sebenarnya moving average ini bisa digunakan untuk menentukan hal itu, karena moving average ini berdasarkan data atau pergerakan harga saham yang berada di masa lalu ya. Jadi sebenarnya moving average ini nggak terlalu akurat untuk memprediksi pergerakan harga saham untuk kedepannya ya. Cuman sangat-sangat efektif untuk melihat pergerakan saham itu yang berada di harga sebelumnya ya, atau berada di masa lalu. Makanya di sini disebut sebagai lagging indicator atau indikator yang
terlalu lama ya, terlalu lambat ya. Itulah kelemahan dari moving average ya. Jadi nggak bakal teman-teman diperingatkan terlebih dahulu ketika pergerakan saham itu terjadi reversal atau perubahan arah ya. Jadi di mana teman-teman bisa membeli atau menjual itu sebenarnya bisa dibantu dengan adanya moving average ini. Jadi it will confirm di mana teman-teman bisa mengambil langkah beli atau jual. Cuman kalau teman-teman ingin mengetahui titik terendah dari harga saham tersebut, moving average tersebut masih belum bisa menjadi patokan ya. Cuma bisa digunakan untuk melihat timing dari teman-teman mau membeli atau menjual. Contohnya seperti ini. Nah, ketika teman-teman lihat di candlestick ini menyentuh atau melewati moving average tadi yang berwarna putih, maka saat yang tepat untuk membeli ya. Berarti karena trennya akan naik, trennya bullish. Sedangkan ketika terjadi reversal ke bawahnya di bawah moving average, itu berarti trennya akan menuju ke bearish ya. Jadi teman-teman harus jual seperti itu. Jadi moving average dibagi menjadi 3 ya, yaitu yang namanya SMA, WMA sama EMA. SMA itu adalah simple moving average, kemudian WMA itu adalah weighted simple moving average, dan yang terakhir yaitu exponential moving average atau EMA. Nah, sebenarnya yang paling mudah itu adalah SMA ya. Cuma yang paling sering digunakan adalah EMA karena lebih sensitif ketimbang SMA. SMA itu lebih ke arah linear ya. Contohnya seperti ini. Nah, kalau teman melihat di sini, kemana bisa gabungkan ya antara SMA dengan EMA. Yaitu SMA itu menunjukkan gerakan yang lebih lambat ya pergerakannya, nggak terlalu sensitif ketimbang EMA atau exponential moving average tadi. Jadi kalau teman-teman lihat ketika EMA-nya ini sudah menuju ke arah pembalikan arah, SMA-nya masih cenderung landai ya. Jadi praktisi atau dalam prakteknya itu teman-teman bisa gunakan beberapa indikator ini ya, menggunakan SMA misal 10 atau SMA 20 atau menggunakan SMA 50 atau 200, atau teman-teman juga mau menggunakan EMA juga boleh, yaitu EMA 10 dan EMA 20 untuk jangka pendek, kemudian 50 untuk jangka menengah dan 200 untuk jangka panjang. Nah, perbedaan antara EMA dan SMA ini apa sih? Kalau EMA itu untuk lebih sensitif ya. Jadi untuk short term frames, terus juga lebih cepat, fast moving market. Jadi kalau misal pergerakannya naik turunnya sangat-sangat volatile, itu teman-teman bisa gunakan EMA ya, karena perubahannya akan lebih signifikan ketimbang SMA. Nah, kalau SMA itu kalau teman-teman misal mau membeli saham ini untuk jangka panjang, untuk investasi jangka panjang, itu maka SMA aja udah cukup ya, nggak perlu pakai EMA. Karena nggak terlalu sensitif ya. Jadi digunakan SMA ini untuk melihat tren secara jangka panjang. Nah, ada cara lain sebenarnya untuk melihat pergerakan harga saham ya, yaitu dengan cara melihat harga dan volume ya. Jadi kalau teman-teman lihat ketika harga itu mengalami kenaikan atau plus, maka teman-teman juga harus lihat apakah volumenya naik atau turun. Kalau volumenya juga naik, maka trennya adalah bullish. Kemudian juga kalau misal teman-teman harganya itu turun dan volumenya turun, berarti ini akan terjadi reversal atau bullish juga ya. Jadi yang biasanya turun akan naik seperti itu. Nah, ketika teman-teman lihat kebalikannya ya, misal ketika harganya itu turun dan volumenya naik, maka akan terjadi namanya reversal juga untuk ke arah bearish. Jadi mengalami penurunan. Nah, yang terakhir itu adalah ketika harganya naik dan volumenya turun, itu juga akan terjadi reversal juga atau penurunan harga saham bearish. Ini contohnya ya, misal saya ambil dari data saham Telkom ya. Teman-teman lihat di sini dari tahun 2019 sampai tahun 2020 Juni ya. Teman-teman lihat di sini ketika terjadi reversal ya antara EMA ini di sini yang saya plot adalah EMA 10, SMA 50 sama SMA 200 ya. Nah, teman-teman di sini lihat ya, ketika garis yang berwarna merah dan berwarna hijau itu mengalami pembalikan arah, maka teman-teman bisa membeli di ranah itu ya, karena candlenya itu berada di atas dari yang berwarna merah ya.
Nah, sedangkan yang ke sini adalah ketika candlestick-nya itu berada di bawah dari yang garis yang merah, itu berarti terjadi penurunan ya. Teman-teman juga bisa gunakan juga dengan trik yang kedua, yaitu menggunakan volume dan harga ya. Ketika harganya itu naik dan volumenya naik, berarti akan confirm itu adalah bullish atau akan mengalami kenaikan. Sedangkan sebaliknya, ketika harganya turun dan volumenya naik, maka akan terjadi penurunan harga saham, yaitu atau namanya bearish. Ini teman-teman juga lihat di bulan Maret yang lalu ya. Ini sama juga nih. Ketika bulan Maret yang lalu terjadi penurunan yang sangat signifikan untuk harganya dan volumenya naik, berarti pasti confirm itu adalah bearish. Pasti akan turun. Arah pembalikan arahnya ya. Sedangkan yang berikutnya itu ketika volumenya naik dan harganya naik, berarti confirm adalah bullish atau mengalami kenaikan. Seperti itu. Itu saja dari saya. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol lonceng ya kalau teman-teman melihat adanya keuntungan dari melihat video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya mengenai saham series ya untuk kali ini. Dan salam cuan selalu dan salam sehat selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.